Tadi Dr. Niko sudah menyampaikan tentang manajemen MPP, kemudian screening pasien dan indikator mutu. Dan sekarang dilanjutkan oleh Ibu Dr. Prita Mulyarini, SPOG, Spesialis Optinsos, MH Fiskua, CPH, CM, dan CMC. Dan beliau akan menyampaikan tentang discharge planning. Izin untuk Ibu Dr. Prita, apa sudah hadir di ruang Zoom? Hadir. Ya, dokter. Oke, terima kasih dok. Saya izin menyampaikan CV beliau. Beliau merupakan dokter spesialis obstetri ginekologi ya, kemudian konsultan obstetri ginekologi sosial, kemudian dari magister hukum, kemudian beliau lulus dokter di FK Universitas Brawijaya Malang, dan saat ini beliau tercatat sebagai penasehat Ikatan Manajer Pasien INPI Jawa Timur. Baik dokter, 30 menit ke depan, dipersilahkan. Baik, terima kasih yang saya hormati Dr. Niko, Dr. Rita Skarsari, Ketua Panitia, Dr. Lucy, Ibu Devi, Ketua IMPPI Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam keselamatan pasien. Izinkan saya untuk share screen terkait dengan discharge planning. Discharge planning atau yang sering kita sebut sebagai rencana pemulangan pasien sebenarnya adalah sebuah strategi ya. Strategi itu melibatkan pasien dan juga anggota keluarga pasien dalam transisi proses perpindahan dari rumah sakit ke rumah. Nah, sebenarnya buat apa? Sebenarnya adalah untuk mengurangi kejadian buruk di rumah dan mengurangi kejadian remisi, balik lagi ke rumah sakit. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyajikan kepada Bapak Ibu sekalian refreshing dengan salah satu model dari discharge planning, yaitu dengan model ideal. Kenapa? Karena model ini tampaknya adalah yang paling enak menghafalkannya dan kemudian kayaknya sudah sering kita kerjakan dengan tinggal menambahkan saja beberapa hal yang mungkin kadang-kadang kita masih lupa. Jadi ideal, I-nya include, D-nya discuss, E-nya educate, A-nya assess, kemudian L-nya listen to. Nah, jadi ini satu hal yang mudah dihafalkan, include, discuss, educate, assess, sama listen. Nah, untuk include di sini pasien dan keluarga masuk dalam proses pemulangan pasien. Apa sih yang kita komunikasikan? Selalu kita komunikasikan dan kita sertakan pasien dan keluarga pada setiap pertemuan tim. Dan selalu kita ingat bahwasannya discharge planning ini tidak bisa terjadi satu kali, tetapi discharge planning adalah sebuah proses. Jadi untuk pertemuan discharge planning, pertemuan ini bisa formal, bisa informal, tetapi dia adalah satu proses. Kemudian yang penting lagi di dalam include ini adalah engagement. Jadi kita harus mampu melihat, mengidentifikasi mana anggota keluarga atau mungkin temannya, bestinya yang akan memberikan perawatan di rumah dan mereka yang kita identifikasi tersebut harus ikut paham dengan apa rencananya. Nah, discuss dengan pasien dan keluarga itu mempunyai 5 area, yaitu menjelaskan bagaimana sih kehidupan di rumah nantinya. Menjelaskan bagaimana kehidupan di rumah nantinya. Apakah kita sebagai MPP, sebagai PPJA, jadi MPP dan PPJA ini harus paham juga tentang 5K ini ya. Nah, mudah-mudahan di forum ini ada juga PPJA yang hadir ya. 5K.
bagaimana kehidupan di rumah nantinya? Apakah kita mumpuni tentang kehidupan di rumah nantinya pasien tersebut? Nah, tentunya kita akan, enggak ya, kayaknya kita nggak bisa sepenuhnya, karena rumahku bukan rumahnya beliau. Kemudian bagi teman-temanku bukan teman-temannya beliau pasien. Nah, jadi ini kita juga harus tahu bagaimana triple aim yang disampaikan Dr. Niko tadi berpengaruh pada 5 key areas tadi. Kemudian tinjauan obat. Oke, kalau tinjauan obat kita rasanya bisa ya, paham. Tetapi kita juga harus meninjau, kira-kira beliau pasien ini punya nggak kebiasaan beli-beli obat sendiri. Nah, ini kita juga harus tahu. Kemudian kita harus mengutamakan pemberitahuan atau dan engagement pasien tentang tanda-tanda dan masalah-masalah terkait bahaya, gejala-gejala, tanda-tanda kondisi perburukan, kondisi kritis. Nah, kalau ini kayaknya kita bisa. Kemudian menjelaskan hasil tes. Nah, menjelaskan hasil tes kita insya Allah juga bisa. Membuat janji untuk tindak lanjut. Oh, kita bisa membuatkan janji tidak lanjut. Tapi bisakah kita juga memastikan bahwa janji tidak lanjut itu dipenuhi? Nah, ini juga harus dengan engagement dari pasien dan keluarganya, juga dari DPJP-nya. Nanti jangan-jangan kita buatkan janji, DPJP-nya pergi ke luar negeri lama, atau tidak ada penggantinya juga. Nah, ini juga harus berarti triple M bermain di sini. Kemudian kita harus kedua adalah discuss. Nah, dari include tadi kita menuju lagi ke discuss. Harus kita diskusikan gimana sih kehidupan di rumah itu nantinya, lingkungannya gimana, dukungan yang dibutuhkan itu kita bisa membuat. Dukungan yang kira-kira dibutuhkan itu misalnya tongkat. Tongkatnya ini kayaknya nggak ada di rumah. Oh, ada sih. Misalnya ada di rumah saya itu tongkatnya nenek saya dulu. Kemudian, tongkat ini coba dibawa ke rumah sakit. Oh, tongkat ini terlalu berat, tidak cocok untuk di rumah. Nah, ini kita harus discuss. Kemudian, apa yang bisa atau tidak bisa dimakan pasien. Kita enak menulis, jangan makan gorengan, jangan ini. Tapi pasien terus jadi nggak mau makan. Nah, ini butuh discuss. Karena apa yang menurut kita ini sehat, belum tentu menurut pasien menjadi sehat tanda petik juga, karena dia menjadi tidak sehat karena tidak makan enak. Kemudian kegiatan apa yang harus dilakukan atau harus dihindari. Kita sampaikan pada pasien jangan keluar malam misalnya, jangan lebih dari jam 7. Tetapi dia mempunyai tugas misalnya sebagai ketua RT dan kalau rapat malam. Nah, ini tentu harus discuss. Kemudian review medication, obat-obat apa yang ada dan kemudian yang sering dibeli. Nah, untuk itu, untuk mencegah salah satu bentuk manajemen risiko terkait dengan hal-hal yang berisiko adalah sharing knowledge. Kita harus memberitahu obat ini isinya apa, gunanya buat apa, bahayanya buat apa, tujuan minum obat ini apa, dan tujuan itu akan tercapai bila cara meminumnya betul. Nah, ini makanya harus rinci. Nah, kemudian bagaimana potensi efek samping, dan efek sampingnya itu termasuk dalam kondisi kritis bahaya yang harus disampaikan pada pasien. Apakah harus dicatat? Tentu jawabannya harus dicatat. Karena apa? Ya, karena kalau cuma dengan lisan, dengan walaupun itu diskusi, tentunya tidak akan mencapai sasaran sepenuhnya, apalagi kalau sudah berbulan-bulan kemudian. Kemudian highlight adalah bagaimana kondisi-kondisi kritis, tanda bahaya, atau potensi masalah. Potensi masalah misalnya rumahnya itu tingkat, nah potensi masalah. Ayah saya itu senang sekali tiba-tiba sudah berada di atas, melihat perkutut misalnya. Nah, berarti potensi masalah tersebut harus kasih verboden di tempatnya tangga. Nah, itu adalah salah satu yang harus didiskuskan. Kemudian konten lagi adalah explain test result, hasil dari tes. Hasil dari tes, kemudian banyak hasil tes itu banyak yang membuat pasien itu ragu untuk periksa lagi. Karena apa? Hasil tesnya begitu-begitu saja.
Justru hasil tes yang begitu-begitu saja itu menunjukkan bahwa dia tetap dalam kondisi sehat, misalnya begitu. Jadi apakah kalau hasil tes saya begitu-begitu saja maka saya tidak usah tes lagi aja? Nah, ini tentu saja kita harus menerangkannya justru lebih rinci pada orang-orang yang sudah stabil. Namun suatu ketika bisa terjadi kondisi yang menurun dan itu harus ditengarai tentunya ya. Kemudian make follow up appointment, janji untuk tindak lanjut, janji untuk bertemu. Nah, karena semua pasien itu sebenarnya harus terprogram sesuai dengan continuum of care, maka janji tidak lanjut itu kita tidak bisa menerangkan hanya nanti kontrol 1 minggu lagi ya, ini saya buatkan jadwal kontrol, ibu atau bapak dapat nomor 3. Nah, tetapi kita justru harus menerangkan, pertama mungkin seminggu, setelah sekian bulan menjadi berapa kali dalam sebulan, kemudian berapa bulan sekali, apakah sampai seterusnya? Nah, itu tentunya setelah MPP berdiskusi dengan tim akan tahu bahwa akankah ini sebuah penyakit yang akan seumur hidup. Karena apa? Karena 1, continuum of care, nomor 2, kita itu harus sampai paripurna, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Nah, itu tentunya seumur hidup kita ini sebenarnya tergantung pada schedule kita untuk men-check up diri kita. Nah, kemudian educate. Educate the patient and family dengan bahasa yang plain, bahasa umum. Kondisi pasiennya itu bagaimana. Jadi sebut di sini plain itu adalah datar saja, jangan terus ini bahaya, maka ini harus selalu kontrol. Nah, ini beberapa pasien mungkin akan menjadi aware, perhatian, dan takut, tetapi beberapa pasien malah menjadi lebih takut lagi. Apalagi misalnya yang, waduh, uang saya sudah mau habis, waduh, gak ketanggung BPJS, maka ya akan, sudah saya mau ambil jalan pintas aja, sudah mau lari ke arah alternatif. Nah, ini malah mungkin menjadi lebih berbahaya. Jadi datar saja sambil kita mengamati gimana sih responnya. Nah, kemudian proses pemulangan. Di situ selalu dikatakan bahwa discharge planning itu selalu sebuah proses. Jadi pada saat nanti dia benar-benar pulang, itu adalah sebuah proses. Kemudian langkah selanjutnya selama rawat inap dan di rumah sakit. Jadi sejak awal, seperti yang disampaikan oleh Dr. Niko tadi tentang patient journey, mulai dari turun dari mobil, maka inilah yang kita lakukan. Nah, apa aja sih konten education-nya? Tujuan pada saat masuk ke rumah sakit. Mau apa sih ini? Mau paliatif, mau kuratif, atau mau apa? Nah, dari situ kemudian kita tentukan, assess, kemudian kita perhatikan kemajuan menuju tujuan tersebut. Oh, tujuan kuratifnya berhasil. Oh, tujuan kuratifnya tidak berhasil, ini malah menjadi paliatif. Nah, ini kita harus perhatikan. Maka harus kita ketahui bagaimana MPP dalam menghadapi pasien-pasien paliatif misalnya. Kemudian melibatkan pasien dan keluarga dalam laporan shift samping tempat tidur bedside pada saat setiap pergantian shift. Jadi harus tahu, harus kenalan lagi pada yang merawat pada hari itu. Pada 8 jam ke depan ini saya akan mendapatkan apa sih, guys? Misalnya pasien itu saya 8 jam lagi ketemu perawat yang ini. 8 jam lagi saya nanti kira-kira boleh tidur enggak ya? Atau saya nanti boleh makan nggak ya? Misalnya kalau kita sudah ngantuk, terus kemudian nanti jam 12 malam dibangunin, bu bangun, cek gula darah. Nah, ini kan tidak enak ya. Jadi kita harus tahu dalam 8 jam ke depan kita mau diapakan. Kemudian bagikan daftar obat-obatan tertulis, jadi tahu obat-obatku itu ini nanti apa ya, seperti tadi tujuan dari minum obat apa, bagaimana efek samping dan sebagainya harus tahu. Jadi paham akan rencana harian. Nah, kemudian konten lagi adalah memastikan pemahaman tiap obat. Kemudian mendorong pasien dan keluarga untuk mengambil bagian dalam praktek perawatan untuk mendukung pasien itu untuk lebih percaya diri.
saya ini boleh mandi nggak ya? Saya ini kalau turun tempat tidur bagaimana ya? Nah, misalnya pada pasien stroke ringan yang sudah mau kita buatkan discharge planning, itu mau proses pemulangannya sudah dekat, boleh mandi nggak ya? Nanti kalau mandi harus air hangat, air dingin, harus duduk, boleh berdiri, boleh langsung keramas, atau bagaimana urutan mandi, atau harus ditemani. Nah, itu kita harus mengedukasi pasien dan keluarga. Yang penting pasien itu bisa ikut serta, pasien dan keluarga bisa ikut serta dalam kesehatan, menuju kesehatannya, rehabilitatifnya, dan nanti dia juga menjadi promotif untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian dan juga preventif supaya tidak terjadi perburukan. Nah, tak lupa adalah supaya percaya diri bahwa saya akan sehat kembali. Ini adalah penting. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, nah ini kadang-kadang kita itu terlalu bersemangat memberi memberi knowledge, memberi pengalaman kita kepada pasien sehingga lupa tuwenya. Ya, lupa tuwenya. Jadi kita senang ngasih tahu pasien itu bahagia kita memang ya. Nah, tapi pasien dan keluarga juga perlu belajar tentang kondisi dan langkah selanjutnya, tetapi kita juga harus belajar dari pasien tentang kita ini jangan-jangan yang kita sampaikan ini ada sedikit yang harus dimodifikasi terhadap tiap pasien. Jadi tiap pasien itu unik karena rumahnya juga tidak sama. Yang satu misalnya kondisi rumahnya sangat indah, naik turun, dan yang satu kondisi rumahnya lurus saja, tentu saja berbeda, sehingga setiap pasien itu kita juga mempunyai kebutuhan tahu, pasien juga punya kebutuhan tahu. Assess how well doctors and nurse. Nah, dokter and nurse harus menjelaskan diagnosis, penuh perhatian di setiap kondisi. Kalau kita ketemu pasien, ya, kalau kita lihat dokter dan nurse dan bidan itu kira-kira yang diomong tiap hari sama apa enggak sih kalau ketemu pasien? Kalau yang diomong setiap hari sama, berarti harus tanya dulu ke pasien, hari ini kondisinya bagaimana, apa yang dirasakan. Enggak mungkin pasien setiap hari yang dirasakan sama, begitu aja. Kalau sama begitu aja berarti dia sudah waktunya pulang ya. Nah, assessment dari informasi. Nah, assessment tentang informasi. Nah, kita harus memberi informasi kepada pasien itu tidak boleh panjang lebar. Jadi harus sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, misalnya, Ibu ini tadi hasil labnya adalah HB-nya, HB itu untuk melihat anemia atau tidak adalah segini. Ini kondisi normalnya segini. Nah, menurut Ibu, ini normal apa tidak, Bu? Oh iya, tidak normal. Nanti dia akan bertanya, kira-kira karena apa ya? Nah, karena apa kita kecil lagi ngomong, kira-kira karena ini. Tergantung, jangan satu bab tentang anemia itu disampaikan, tetapi yang sesuai dengan kondisi ibu itu saja. Kira-kira apa sih? Itu kan bagian kecil dari anemia. Apa sih? Mungkin ibu kayaknya ibu kurang makan sayuran hijau misalnya. Ibu kalau pagi tadi di rumah biasanya kalau pagi makan apa? Makan ini. Loh, kayaknya udah sayuran hijau ya, maka kita harus tahu lagi information. Kira-kira sayurannya masaknya gimana? Nah, ini kecil lagi kan, bagian-bagian kecil, dan itu dilakukan selama tinggal di rumah sakit sampai akhirnya dia pulang, dia sudah mempunyai lifestyle yang baru dan siap untuk dilaksanakan. Pasien harus mampu mengulang apa yang kita bilang dengan kata-katanya sendiri. Nah, kata-katanya sendiri kan kita tidak mungkin mengatakan kepada pasien, coba diulangi saya bilang apa. Nah, gitu kan tidak. Tetapi kita menggunakan cara yang membuat dia menyampaikan sendiri apa yang kita katakan tadi. Listen to. Dan kita harus menghormati pasien. Supaya apa? Supaya kita tahu tujuannya, kita tahu apa yang menjadi bagian-bagian penting dan disukai, dan kita juga berhasil mengetahui, berhasil mengobservasi, dan kemudian kita juga mampu meningkatkan concern fokus pasien tersebut. Nah, kita undang pasien dan keluarga. Kalau ngomong saja, nanti tidak terbentuk skema, ya sulit untuk main mapping. Oleh karena itu apa?
oke, kita sediakan papan tulis aja, atau mungkin kan ada tuh sekarang tuh yang kecil, yang putih, yang bisa ditulis-tulis, dihapus lagi. Nah, kemudian kita ajukan pertanyaan terbuka supaya cerita. Loh, pasien itu sebenarnya seneng loh cerita ya. Kekhawatirannya apa sih, Bu? Nah, kemudian dari banyak cerita tadi kita akses kita urutkan apa saja. Nah, dari situ kita tahu kira-kira pada waktu pasien pulang itu nanti apa yang harus disiapkan terkait dengan kondisinya. Kemudian ada jadwal pertemuan khusus yang sudah dekat dengan waktu pulang itu mencakup semua. Nah, sekarang kita lihat siapa sih yang akan berperan di situ. Siapa yang akan merawat di rumah? Ini boleh perawat yang bedside nurse. Kemudian apa saja pertanyaan-pertanyaan dan perhatian-perhatian pasien yang pasien tidak tahu, ini bisa yang bertanggung jawab memelis itu misalnya perawat. Kemudian apa sih tujuannya masuk rumah sakit dan kira-kira kendalanya itu misalnya dia tujuannya memang sembuh, tapi dia sebenarnya juga mempunyai harapan 3 hari pulang. Nah, misalnya begitu, karena saya setelah itu anak saya nunggu mau ada acara misalnya. Ini juga harus terpantau. Kemudian bagaimana step-step pada waktu akan pulang nanti perkembangannya ini harus dicatat oleh perawat. Nah, catatan-catatan ini nanti yang akan tercakup oleh MPP. Nah, sekarang kalau siapa yang mengedukasi pasien tentang kondisinya, tentang kesempatan sehatnya atau prognosisnya dari hari ke hari dengan cara pembelajaran yang feedback-nya harus muncul juga, itu seluruh PPCA. Kemudian mengedukasi medicine, mengedukasi gimana sih pencapaiannya ke tujuan. Jadi misalnya pingin pulang 3 hari, ini hari pertama, dok kira-kira bisa nggak saya pulang lusa? Maka diberitahu hari ini begini loh, kira-kira kalau hari ketiga, misalnya hari ketiga malam, nah itu misalnya juga harus diberitahu. Kemudian bagaimana sih pasien dan keluarganya ini sudah mampu atau belum mempraktekkan apa yang akan dikerjakan nanti di rumah. Ini semua staf PPCA harus membuat catatannya masing-masing, boleh ditulis di CPPT itu ya, progres dari tiap pasien. Nanti MPP bisa melihat kira-kira mana yang belum sinkron. Dokternya bilang ini lusa malam boleh pulang. Loh, perawatnya di catatannya perawatnya ini kok kayaknya belum ada kayak yang keluarganya yang mampu, kemudian dia belum punya kursi roda. Nah, ini harus dirundingkan. Nah, sekarang ada rumah sakit yang mempergunakan checklist atau booklet tertentu untuk pulang. Ini bisa disiapkan tentunya ya. Nah, ini harus diidentifikasi siapa. Ini nanti mungkin kita akan mohon arahan dari Dokter Niko, apakah nanti ini gimana kira-kira bagusnya, apakah ini MPP mungkin nantinya bisa membuat checklist ini, kemudian schedule discharge planning-nya itu kan bisa tiap pasien berbeda, walaupun sekarang kalau rata-rata itu yang discharge planning yang bagus itu biasanya pada pasien diabetes yang yang ada komplikasi ya sama stroke. Kemudian siapa rumah sakit harus mengidentifikasi siapa yang menceklis buku tersebut ya. Ini boleh. Kemudian follow up appointment. Nah, follow up appointment ini harus ada seorang staf yang paham di dalam rawat dan rajal. Kemudian dia mempunyai akses dengan pasien tersebut. Nah, ini ini merupakan tugas dari kepala ruangan atau PIC-nya untuk membuatkan jadwal, tetapi kehadiran atau tidaknya pasien tersebut itu harus juga terpantau. Kemudian kita lihat lagi, apa sekarang challenge-nya? Terdapat diskontinuitas antara pelayanan dan asuhan rawat inap dan rawat jalan. Nah, ini sering terjadi. Ini sudah di rawat jalan sudah agak oke.
sudah kita edukasi sesuai dengan ideal tadi. Oh, di rawat jalan sangat crowded, akhirnya tidak terdetek lagi bagaimana perkembangannya dia. Apakah dia tetap bagus sesuai dengan yang diplanningkan di rawat inap, atau terjadi dia malas dan sebagainya, tidak terdetek. Nah, ini diskontinuitas. Atau diskontinuitas antara nakes rawat inap dan rawat jalan. Atau persiapan yang tidak memadai untuk pemulangan. Sehingga pada waktu dia pulang, dia tidak memadai pada waktu dirawat jalan, terjadi kesulitan. Bagaimana dia mengakses lagi. Kemudian kesenjangan pengetahuan antara PPJA, pasien, dan keluarga, ini rawan di relationship. Biasanya karena komunikasi yang tidak imbang. Kemudian beban perawatan yang ditanggung oleh pasien dan keluarga setelah dia pulang. Ya, memang ada, walaupun BPJS ada peraturan-peraturan yang misalnya baru 1 minggu setelah baru boleh kontrol lagi, sementara obat yang diberikan misalnya kurang, ya. Kemudian tidak ada seseorang yang bekerja yang mengabdikan dirinya untuk pasien tersebut di rumah, atau tidak ada penasihat keluarga. Jadi walaupun dicatat, tetapi pasien itu kan selalu berubah kondisinya, sehingga tidak ada penasihat keluarga. Ini satu hal yang penting. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kalau kita jadi pasien, maka kita harus meluangkan waktu untuk menanyakan apa yang kita butuhkan. Kita harus mendapatkan dukungan pada yang kita butuhkan, dan kita perlu bicara dengan dokter, dengan perawat, dan sebagainya, dan kita perlu cari informasi dan menentukan rencana perawatan. Ini adalah pemikiran dari pasien. Pasien kita harusnya punya pola pikir ini. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan pada pasien kita. After didiagnosis, ini pasien kita harus diberdayakan untuk punya pola pikir ini. Dan kemudian dia harus tahu bagaimana ini tadi patient process, sesuai yang disampaikan Dr. Niko tadi, pasien prosesnya. Nah, dalam pasien proses tersebut yang kita harus lakukan adalah prepare. Prepare mengklasifikasikan pasien dengan keunikan discharge planning-nya. Lagi saya kembali ke yang Dr. Niko tadi, bahwasanya Indonesian Patient Centered Care harus berbasis budaya. Kemudian bagaimana kita memastikan dan memberitahukan kondisi pasien dan menyiapkan sebagai prosesnya karena keunikan masing-masing. Ya, kemudian bagaimana untuk tenaga kesehatannya sendiri harus mempunyai potensi untuk ya PPJA-nya, bukan MPP-nya. Kalau MPP-nya tinggal melihat kan, dan sudah pandai-pandai dengan form A, form B, tapi kita harus mempunyai kolaborasi interprofesional di mana PPJA juga bisa menulis apa yang dibutuhkan oleh MPP. Jadi tidak MPP terus terus ke pasien tanpa ada bantuan dari PPJA. Ya, jadi kita juga membutuhkan catatan PPJA. Kemudian discharge destination adalah support. Dari awal, support untuk pulang itu sudah kita tentukan. Kemudian bagaimana support nanti di rumah. Jadi awal dan akhir di rumah sakit, dan setelah akhir ini adalah destinasinya, destinasi dari pasien, dan ini semua adalah tugas dari discharge planning. Jadi yang penting lagi setelah dia keluar, akhir adalah bagaimana rencana post-discharge. Bagaimana option-option untuk sehatnya itu tetap, bahkan lebih sehat. Bagaimana potensial problem, bagaimana potensial terhadap adanya medikasi yang harus berubah atau mungkin kehabisan obat, kemudian alat-alat yang dipergunakan, dan bagaimana menyikapi adanya perubahan alat tersebut, fungsinya berubah dan pasiennya tidak tahu, misalnya alat bantu dengar aja ya, itu kan kadang-kadang tidak diperbaiki, tidak diservis, sehingga alatnya rusak. Sebenarnya tidak rusak, mungkin baterainya cuma habis. Kemudian insurans dan biaya, nah ini harus juga diketahui. Sebagai prinsip dari
yang harus dicegah adalah yang harus kita lakukan adalah re-engineer discharge, discharge-nya harus diperbaiki, di mana peran dan tanggung jawabnya harus jelas. Jadi jangan MPP terlalu banyak kerjaan sampai dari ujung atas sampai ujung bawah ya. Kemudian discharge planning itu harus, setiap pasien harus terprogram dan tidak dilakukan di akhir saja karena itu berisiko salah. Kemudian pendidikan pasien harus terjadi selama rawat inap. Informasi harus terus mengalir mulai dari perujuk sampai dia kembali lagi ke perujuk. Dari pasien dan keluarga yang datang sampai harus kembali lagi ke pasien dan keluarga yang datang. Informasi yang akan dimasukkan dalam resume pulang harus tersedia dengan lengkap. Kemudian setiap pemulangan harus memiliki rencana pemulangan yang tertulis dan komprehensif. Seperti tadi disampaikan, PCC berbasis dengan integrated. Kemudian rencana pemulangannya harus komprehensif. Kita tahu triple M, kemudian harus diselesaikan. Harus selesai tuntas, pasien dan keluarga mampu untuk tetap bagus sampai di rumah sesaat sebelum pulang. Paling tidak 1 hari sebelum pulang, dan salinan lengkap rencana tersebut harus diberikan kepada pasien saat keluar. Dan pada waktu sudah di luar, pasien harus punya akses ke informasi di pemulangan, dan kalau berisiko mengalami rehospitalisasi harus diperkuat rencana pemulangannya. Setelah dipulangkan dia harus memiliki akses dan harus diatur, ditulis juga ke perujuk. Jadi perujuk juga tahu kalau kita sudah pulangkan dan kita sudah memberikan discharge planning-nya gimana. Jadi harus efisien dan aman, dan ini sesuatu yang menantang jika MPP-nya hanya tersedia di siang hari. Tapi memang MPP di siang hari saja ya, tetapi ya justru ini tantangannya. Nah, ini prosesnya, nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Prosesnya itu mencakup individual pasiennya, grupnya yaitu family, organization adalah komunitas yang berada di pasien tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Prita penjelasannya secara gamblang tentang discharge planning.